Masih bingung ketika trading harus belajar mulai dari mana? Sebenarnya kunci dalam trading itu yang paling penting adalah kita mengetahui harga murah dan juga harga mahal. Iya kan? Kita beli di harga murah, jual di harga mahal. Konsep trading itu sederhana, konsep dagang teman-teman. Tapi ketika kita trading biasanya kita sangat bingung untuk menentukan harga murah dan harga mahalnya. Padahal kita bisa belajar itu di materi yang paling basic, yaitu supply demand atau support dan resistance. Dimana support adalah harga murah dan resistance adalah harga mahal. Terus gimana sih cara kita menentukan support dan resistance yang benar? Nah, kebanyakan orang-orang itu menentukan support dan resistance hanya pakai satu metode aja. Udah simple, kita bikin garis, kita bikin garis. Sebenarnya masih banyak cara untuk menentukan support resistance, cara menentukan harga murah dan harga mahal. Jadi dengan cara itu kita bisa lebih akurat memprediksi harga kedepannya seperti apa. Penasaran support resistance apa yang akan saya ajarkan? Tonton video ini sampai habis ya, supaya teman-teman belajar dengan lengkap dan detail. Tapi sebelum itu, beri dukungan untuk channel ini dengan cara subscribe supaya kita bisa upload terus video edukasi trading setiap hari. Oke? Yaudah, kita langsung aja ke penjelasannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi yang teman-teman lihat ini adalah grafik US dollar Japan yen, tapi itu nggak penting ya. Yang penting itu teman-teman bisa tahu harga murah dan harga mahal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, ini harga murah dan harga mahalnya di mana? Ada di atas ini harga mahal, ini harga murah. Prinsip simpelnya seperti itu. Nah, untuk menentukan harga murah dan harga mahal sebenarnya ada berbagai cara ya. Ada 3 jenis harga mahal dan harga murah yang bisa kita pakai untuk menentukan di manakah kita harus beli dan di manakah kita harus jual. Jadi saya akan tulis yang pertama. Yang pertama adalah support dan resistance klasik ya. Ini yang pertama nih teman-teman. 2 ada support resistance dynamic. Dan ketiga ada support resistance harmonic. Nah, buat teman-teman yang udah belajar support resistance mungkin bingung ya, kok ada 3 jenis yang saya pelajari kok cuma 1. Nah, biasanya memang yang diajarkan itu 1. Padahal sebenarnya ada berbagai macam support dan resistance teman-teman. Intinya support dan resistance itu apa? Intinya menentukan di mana harga mahal dan harga murah. Harga mahal kita jual, harga murah kita beli. Simple banget kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang biasanya teman-teman pelajari ya, membuat garis seperti ini ya. Ini adalah support resistance klasik ya, dimana harga mahal dan harga murahnya itu cenderung nggak berubah-berubah. Jadi stabil aja di sini teman-teman. Terus gimana nih cara buatnya kok? Pokoknya kalau kita mau buat area resistance atau area support klasik, itu dengan cara kita melihat harga tertingginya ya. Ini harga tertingginya berarti ini adalah resistance. Bagaimana cara kita menentukan kualitas support resistance klasik? Dengan cara kita melihat apakah ada banyak pantulan di daerah situ atau enggak nih. Kayak ini kan ketemu 2 kali, berarti lumayan bagus. Kalau ini ketemu sekali, kurang bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat di sini, nah ini bisa jadi support gak nih teman-teman? Ini bisa banget jadi support ya, karena kalau teman-teman lihat di sini kena berapa kali nih? Tak kena 1 kali nih. Terus kena 2 kali. Setiap kali kena area ini harganya memantul ke atas. Kena lagi 3 kali. Kena lagi 4 kali. Nah, ini bisa jadi area support yang kuat teman-teman. Ini adalah support klasik yang kuat. Oke. Kalau kayak gini gimana? Kok kayaknya saya lihat resistance kuat di sini. Betul, ini juga resistance kuat ya teman-teman. Resistance itu harga mahal. 1, 2, ini kurang lebih ya, dia nggak bisa tembus-tembus. Terus di sini kena lagi 3. Ini baru ke break nih, baru ke break. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan support resistance kuat ya. Biasanya kita kalau misalnya mau open posisi, lakuin sell ya. Lakuin sell di mana ya? Lakuin sell di sini, lakuin sell di sini. Pokoknya ketika dekat-dekat harga mahal kita bisa jual, lakuin di sini, sell lagi gitu. Kok kalau yang ini kok jadinya malah lanjut ke atas ya? Memang kalau di trading itu ini artinya break ya. Ketika dia break biasanya cenderung dia akan melanjutkan kenaikannya ke atas seperti ini nih teman-teman. Tuh. Ya naik lagi, tapi biasanya ketika udah break ada koreksi dulu. Jadi biasanya kita bisa melakukan open posisi di sini ya, di area resistance yang sudah di break. Itu biasanya cara pemanfaatan support resistance klasik gitu teman-teman. Sama halnya kayak yang ini nih.
kok yang ini juga nih, kok saya mau beli di sini tapi break, malah kena stop loss jadinya. Nah, kita bisa langsung tukar posisi. Teman-teman bisa melakukan open posisi sell di sini ya ketika dia mulai koreksi nih. Ini selalu ya, biasanya ketika udah break dia ada koreksi, kita baru open posisi ketika dia sudah koreksi nih teman-teman. Kalau nggak ada koreksi gimana, kan kadang-kadang market seperti itu ya, itu makanya kalau misalnya nggak ada koreksi ya berarti biasanya sudah terlambat. Ya, kita cari aja yang lebih pasti dan bisa kita prediksi, yaitu kita tunggu koreksi teman-teman. Nah, ini adalah support dan resistance klasik yang biasanya kita pelajari ya, kita tinggal gambar-gambar ini. Nah, kita sekarang lanjut lagi. Ini yang kita akan pelajari sekarang adalah jenis yang kedua, support resistance dynamic. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa nyalakan indikator moving average ya. Dimana kalau yang saya paling suka moving average 50, periode 50. Nah, di sini akan muncul garis biru seperti ini ya. Garisnya bisa warna apapun, tapi kurang lebih kayak gini. Ini garis yang ngikutin harga ya, kurang lebih kelihatannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai support resistance dynamic. Maksudnya gimana? Jadi ini bisa menentukan harga murah ataupun harga mahal. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, ketika dia trennya lagi turun ya, ini kan trennya lagi turun. Ketika lagi turun, ketika harganya mengenai si moving average-nya, teman-teman lihat nih, dia tiba-tiba turun. Ya kan? Ini jadi harga mahal nih. Tapi ya harga mahalnya atau si moving average ya bergerak mengikuti harga gitu. Jadi nggak diem doang gitu. Jadi selalu up to date. Makanya saya juga suka mengkombinasikan support resistance klasik dengan ini ya, dengan moving average. Nah, ini kita bisa open posisi lagi di sini nih ketika dia udah mulai deket-deket si moving average-nya. Lalu kita open posisi lagi di mana? Di sini. Ini bisa dijadikan patokan harga mahal nih teman-teman. Dikombinasikan dengan support resistance klasik, ini analisa teman-teman jadi bagus banget teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nah, ketika dia break moving average di sini, ini udah confirm banget ya. Kalau sebelumnya confirm tapi balik lagi nih, ini masih kuat ke bawahnya. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat, ini udah confirm ke atas ya. Nah, ini bisa jadi area support teman-teman, si garis moving average ini. Jadi teman-teman bisa beli di sini, nanti dia harganya cenderung akan mantul lagi ke atas tuh. Kalau teman-teman lihat, kok kayaknya dia tembus yang warna biru sih, memang agak tembus warna biru gitu, karena kita nggak bisa akurat 100% menggunakan moving average ini. Biasanya ini bisa dijadikan patokan untuk beli. Jadi kalau kita beli di area biru ini, bayangin aja tuh, naik lagi kan, ini bisa profit berapa kali nih, naik lagi, selalu cenderung setelah dia kena garis biru, walaupun dia turun sedikit, dia naik terus tuh ya. Ini jadi patokan harga murahnya teman-teman, walaupun kadang-kadang dia jeblos nih teman-teman ya. Tuh ya, jadi biar mencegah supaya kita nggak kena tipuan jeblosan ini, gimana kok ya, dengan cara mengkombinasikan dengan support resistance yang lain. Nah, itu teman-teman, itu adalah jenis support resistance yang kedua ya, dynamic. Support resistance dynamic atau yang selalu bergerak ya. Biasanya kalau saya saranin pakai support resistance dynamic ini dikombinasikan dengan support resistance klasik. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan masuk ke support resistance yang ketiga, yaitu support resistance harmonic. Dimana dengan support resistance harmonic ini kita bisa menentukan harga support ataupun resistance yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya kayak ini nih teman-teman, lihat sekarang harga emas lagi naik ya kan? Nah, terus kita mau lihat resistance berikutnya atau harga mahal berikutnya di mana? Kita kan lihat sebelum-sebelumnya harga emas belum pernah setinggi itu ya. Bahkan dia cenderung naik terus di sini. Ini kurang lebih ada di Februari 2022 ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dia melanjutkan kenaikannya, melanjutkan tren naiknya, harganya akan sampai mana nih, teman-teman? Aduh, bisa sampai sini nggak ada patokan sama sekali. Makanya kita bisa menggunakan support resistance harmonic ini. Dengan cara apa? Biasanya contoh yang paling gampang itu ada di Fibonacci ya teman-teman. Nah, kita tinggal tarik aja dari kiri, dari titik harga tertingginya ke harga koreksinya di sini. Ini kan kurang lebih harga koreksinya di sini ya. Nah, ini saya panjangin biar lebih jelas kelihatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di manakah area resistance yang berikutnya. Nah, ini naik, turun, dia naik laginya sampai mana? Sampai sini biasanya nih teman-teman. Ini adalah resistance yang berikutnya 1,6, ataupun dia bisa naik tembus sampai sini ya teman-teman. Biasanya kalau saya itu pasang range-nya tuh take profitnya antara di 1,6 sampai 2,6. Biasa di area zona merah ini. Nanti kita lihat sendiri apakah benar ketika dia kena daerah sini dia akan berhenti atau enggak. Kita coba play. Nah, kita coba play ya. Nah, dia udah mulai naik nih. Nah, udah mulai naik nih. Kalau misalnya dia nyentuh 1,6 ataupun 2,6 biasanya dia akan turun. Nah, dia udah mulai ya. Nah, ketika kena 1,6 masuk area zona merah ini, dia langsung turun seperti ini teman-teman.
Nah, kurang lebih gitu nih. Jadi kok bisa tahu sih ada di sini? Nah, itu gunanya Fibonacci retracement. Jadi kita bisa menentukan di manakah area resistance-nya, yaitu bisa di sini ataupun di sini. Ini sebagai harga mahal di mana kita harus melakukan take profit ataupun kita bisa melakukan sell di situ, teman-teman. Oke. Nah, sekarang udah mulai turun setelah kena area resistance harmonik yang kita buat. Nah, itu kurang lebih salah satu contohnya ya untuk menggunakan support resistance yang jenis ketiga ini. Nah, terus jadi kesimpulannya yang paling bagus support resistance yang mana nih, teman-teman? Support resistance klasik, dynamic, atau harmonik? Bagusnya jelas kita pakai tiga-tiganya ya, teman-teman, sesuai kondisi dan keadaan. Kalau saya sih paling suka memakai klasik dan dynamic ya. Klasik dan dynamic bersamaan, nanti ketika mereka berdua beririsan, ketika support resistance klasik bilang ini harga murah, support resistance dynamic juga bilang ini harga murah juga, harga supportnya. Nah, biasanya saya akan melakukan open posisi, teman-teman. Biasanya minimal kita bisa mengkombinasikan support resistance klasik dengan dynamic ataupun support resistance klasik dengan harmonik biasanya. Tapi kalau dynamic sama harmonik bisa dikombinasikan, nggak bisa juga. Kalau misalnya kita bisa mengkombinasikan tiga-tiganya di satu waktu, itu berarti support resistance-nya punya keakurasian yang sangat tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ketiga-tiganya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai situ aja pembahasan tentang support resistance maupun harga murah dan harga mahal. Semoga basic ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan cuan ataupun profit di dunia trading lebih banyak lagi. Oke? Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar karena pasti akan saya jawab. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.